apa hukum wafak. Tahu wafak nggak Bapak Ibu? Jimat. Apa hukum wafak? Hukum jimat. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kata beliau, hukum wafak itu kondisional. Jadi dilihat dulu isinya. Kalau isinya itu ayat-ayat Quran, zikir, sholawat, itu tidak jadi masalah. Karena memang ayat Quran memiliki pengaruh. Ayat Quran itu memiliki fawaid dan manfaat. Begitu pula dengan zikir-zikir dan sholawat. Tidak jadi masalah. Tapi kalau isinya itu ada kata-kata atau unsur-unsur yang membuat kita murtad. Seperti mengagungkan jin, mengagungkan syaitan, dan lain sebagainya. Ada ucapan-ucapan yang membuat seseorang musyrik, maka hukumnya haram. Yang ketiga, bahasanya tidak dimengerti. Kalau yang pertama jelas Al-Quran, zikir, sholawat. Yang kedua itu jelas juga mantra-mantra yang mengagungkan setan. Ini boleh, ini tidak boleh. Yang ketiga itu tulisan yang tidak jelas. Ini bahasanya bahasa apa, tulisannya tulisan apa, nggak jelas. Maka kata Syekh Ibnu Hajar, hukumnya diikutkan hukum yang kedua, yaitu haram, tidak boleh. Nah, itu hukum wafak atau jimat. Adapun hadisnya bisa dilihat dalam hadis-hadis, salah satunya riwayat Muslim. Jadi ada sahabat punya wafak, punya jimat. Nabi bertanya, apa itu? Jimat, wahai Nabi. Coba sini lihat. Dilihat oleh Nabi, dibuka, oh ini tidak ada unsur-unsur kemusyrikan. Maka kata Nabi, silahkan pakai. Manis tato aminkum an yanfa fal yanfa. Siapa orang di antara kalian yang bisa memberi manfaat, maka hendaklah beri manfaat. Ya, itu hadisnya. Masih banyak lagi hadisnya. Yang kedua tentang bagaimana terhindar dari sihir. Banyak caranya. Salah satunya mandi sebelum subuh. Jadi mandi sebelum subuh, Bapak Ibu, itu bisa menjadi benteng untuk kita agar terhindar dari sihir. Dia orang yang sering mandi sebelum subuh itu kebal sama sihir. Pertama. Yang kedua, tanam pohon bidara di depan rumah kita. Tahu pohon bidara? Bahasa Arabnya pohon sidir, ya. Pohon bidara, ya. Ya, bangsa 1 pot, 2 pot tanam di depan rumah kita. Jadi begitu sihir akan masuk, itu akan tertangkal dengan pohon itu. Karena kata Nabi, pohon bidara itu punya manfaat. Ada kekhususan pohon bidara dapat menangkal sihir. Kalau ada yang kesurupan, ambil pohon bidara, tumbuk, kemudian leburkan dengan air, campur sama air, siramin, sembuh insya Allah. Atau rumah angker pakai pohon bidara, ya, tumbuk, kemudian semprotkan. Apalagi dibacakan dzikir, rotibul atos, dan lain sebagainya, ya. Nah, 2 saja itu yang apa? Itu mah nggak butuh kesolehan dah, itu mah, ya. Itu mah ya nggak butuh kesolehan, ya. Siapa saja bisa mandi sebelum subuh, dan siapa saja bisa mencari pohon bidara. Wallahu a'lam.